Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan pada malam yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Allah menjadikan wanita sebagai teman hidup laki-laki. Dan itu sejak Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam berada di surga, maka diciptakanlah Hawa. Allah menciptakan Adam yaitu dari tanah. Berbeda dengan Hawa. Hawa diciptakan yaitu dari tulang rusuk Adam. Tulang rusuk Adam yang sebelah mana? Sebutkan dalam tafsir yaitu sebelah kiri bagian atas. Yang paling bengkok itulah yang paling atas. Begitulah sifat dasar wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis bersumber dari sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala an di dalam Sahih Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Bijaksanalah kalian membimbing wanita. Fa innal mar'a khuliqat min dhila. Karena wanita itu diciptakan Allah dari tulang rusuk. Fa inna a'wajad dhila a'lahu. Bagian yang paling bengkok itulah yang bagian atas. Disebutkan dalam hadis ini, dan bahagian yang paling bengkok itu adalah yang sebelah atas. Ada apa dengan yang bengkok? Idza dhahabta tuqimuhu kasyarta. Jika engkau hendak meluruskan dengan paksa, dia akan patah. Kata para ulama, mematahkannya berarti menceraikannya. Kalau antum hidup bersama seorang wanita, memaksa dia lurus, padahal dia punya tabiat yang bengkok, tapi meluruskannya dengan keras, meluruskannya itu dengan paksa, maka dia akan patah.
Mulane wong wedok iku nek dikerasi potol purik. Wong patah kok. Patah ya potol. Tapi yo kadang gak salah, bener iku purian. Mangkel titik buntel kelambi mulai nang wong tuwae alias minggat. Begitulah tabiat dasar wanita itu bengkok. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, fa in taraktaha fa illam yazal aqwaj. Jika kau biarkan wanita itu, dia akan tetap senantiasa bengkok. Makanya harus bijak dalam hal ini. Jangan dibiarkan sama sekali, tapi harus tetap dibimbing, diarahkan, diluruskan, sekalipun aslinya bengkok. Tapi tadi jangan kau paksa dia untuk lurus seketika. Nah, kita ikuti kebengkokannya itu agar tetap dia selamat. Makanya Nabi SAW mengatakan wastausu bin nisa'i khaira, dan berwasiatlah kepada wanita itu dengan bijak, dengan baik. Makanya wanita sendiri merasa itu. Bahkan dia mengaku dirinya merupakan ras yang tak terkalahkan katanya. Ya. Wanita. Tapi dunia tanpa wanita tidak ramai. Adam kesepian itu karena nggak ada teman, maka dihadirkan wanita, yaitu Hawa. Tapi justru malapetaka yang terjadi kepada Adam, dia melanggar larangan Allah, masuknya lewat wanita. Dia memakan buah terlarang dari pohon terlarang yang iblis menamakan dengan sajaratul khuldi, pohon kekekalan, padahal Allah tidak menyebut namanya sama sekali. Tapi iblislah yang membuat brand, merek dengan narasi. Apa narasinya? Adam, makanlah buah pohon ini, karena ini adalah pohon kekekalan. Kalau kau memakan buah ini, kau akan kekal di surga, tidak akan pernah keluar. Tapi Allah kenapa tidak menghendaki engkau hidup selamanya di sini? Makanya kau tidak boleh makan buah ini. Ini narasi yang dibangun oleh iblis. Dan dialah yang membuat brand mereknya buah kekekalan. Begitulah tabiat iblis dari dulu. Dia pandai membuat narasi, membujuk rayu, mengklaim dirinya sebagai apa? Sebagai penasehat. Penasehat. Aku menasehatimu wahai Adam. Makanya zaman sekarang bala tentara iblis setan itu banyak yang mengikuti jejak langkah pemimpinnya menjadi penasehat. Katanya penasehat spiritual, padahal aslinya bahasanya saja penasehat. Karena setan ini bukan hanya dari kalangan jin. Kalau iblis dari kalangan jin, tapi setan berikutnya yang suka yuwaswisu fi sudurin nas, menebarkan subhat minal jinnati wan nas. Begitulah Allah tabaraka wa taala akhirnya memerintahkan
Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Jadilah dia manusia yang harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Beda ketika di surga, bebas dia, tanpa kerja, makan apa saja. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Makanlah apa saja yang ada di dalam surga, di mana saja kau berada, silakan. Tapi begitu turun ke bumi, dia harus mencari apa yang harus dimakan, apa yang harus diminum, bagaimana menutup auratnya dengan pakaian-pakaian yang kemudian Allah mudahkan anak keturunannya untuk membuat pakaian dari apa yang ada di bumi ini. Tapi yang pasti bahwa ujian itu tidak pernah berhenti, tetap terus. Maka wanita ini pun akan tetap menjadi ujian bagi laki-laki. Sejak saat di surga sudah membuat hati laki-laki itu goyah. Demikian pula ketika di dunia, ketika di bumi. Oleh karenanya wanita hakikatnya dia adalah sumber ujian baik bagi laki-laki. Sekalipun ada 3 jenis wanita itu, yang pasti dia menjadi fitnah. Yang kedua, dia menjadi musuh bagi laki-laki. Yang ketiga, wanita itu bisa menjadi nikmat bagi laki-laki. Yang pertama, wanita sebagai fitnah. Jelas di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhab wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah, dijadikan indah dalam pandangan manusia hubbus syahawat, kecintaan kepada apa saja yang diinginkan. Apa yang diinginkan oleh manusia? Pertama, minan nisa, yaitu wanita. 2, wal banin, anak-anak. 3, wal qanatiril muqantara minadh dhahab wal fiddah, harta yang melimpah dari jenis emas dan perak. Kemudian wal khailil musawwama, kuda-kuda pilihan. Wal an'am, kemudian hewan ternak. Wal harth, sawah dan ladang. Semua ini merupakan perhiasan, mata'ul hayatid dunya. Makanya Allah katakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia, perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab,
dan pada sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Apa itu? Surga. Bapak Ibu, disebutkan dalam ayat ini fitnah yang pertama itu adalah wanita. Harta itu fitnah. Memang bahkan itu termasuk fitnah umat Rasulullah. Likulli ummatin fitnatan. Setiap umat itu ada ujiannya. Wa fitnatu ummati, dan fitnah umatku kata Nabi, al-malu, harta. Itu juga menjadi fitnah umat Rasulullah. Makanya Nabi itu tidak takut kalau umatnya melarat. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi, kalau umatnya itu bergelimang harta dan kemewahan. Itu yang ditakutkan Nabi. Baik, semua sepakat harta itu fitnah. Tapi ada fitnah-fitnah yang lain. Kalau orang bilang kan biasanya berapa ta? Harta, tahta, wanita, Toyota. Sebagaimana ayat ini. Pertama nisa, berarti wanita. Walbanin, anak-anak. Anak-anak ini fitnah apa? Tahta. Orang punya anak berarti dia punya tahta. Anak yake sukses KB, punya tahta. Kadang orang punya jabatan, jabatannya nggak lama, 5 tahun, tambah 5 tahun lagi, kepingin nambah mana? Diprotes. Akhirnya apa? Anaknya dikongkon. Jadi, artinya ada batas waktu. Beda dengan punya anak. Apakah kalau kita punya anak, suatu saat kita akan lengser menjadi orang tua? Tetap kita jadi orang tua. Makanya orang yang punya anak itu punya tahta. Hakikat tahta itu ya orang sebagai orang tua. Apalagi punya anak banyak, anaknya sukses semua, dia punya tahta, dia bisa menjadi raja untuk anak-anaknya. Kadang ada orang punya tahta jabatan tapi nggak punya anak, dia belum teruji bagaimana memimpin anak. Jangan dianggap ringan memimpin anak itu, tidak kalah hebatnya memimpin anak. Makanya disebutkan dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap diri kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang raja, amir, kepala pemerintahan, kepala negara, dia adalah pemimpin, tapi ada batas waktu. Wa mas'ulun ar-ra'iyati, dia akan ditanya atas kepemimpinan rakyatnya. Kemudian Nabi melanjutkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar tadi, warrajul, dan seorang kepala keluarga, ra'in ala ahlihi, dia adalah pemimpin atas keluarganya. Ada istri dan ada anak-anak. Oh, tambah, ada istri-istri dan anak-anak. Tak kayak jamak, cek podo maksudnya kan? Karena ayatnya begitu ayatnya. Ya. Jadi orang punya tahta itu diantaranya antum semua ini punya tahta. Semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Setelah itu wanita, anak berarti tahta, baru kemudian apa? Yaitu disebutkan di sini harta. Anak juga ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu
adalah fitnah bagimu. Semua sepakat 6 perkara dalam ayat ini adalah fitnah. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada fitnah yang dahsyat dari 6 perkara ini melainkan fitnah wanita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, beliau SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijali minan nisa." Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sepeninggalku, kata Nabi, melainkan cobaan tentang wanita. Ini fitnah besar, Pak. Oleh karena itu, berhati-hati. Jangan sampai wanita itu akan menjadi fitnah besar untuk diri kita. Dan sebaliknya, wanita-wanita yang kita miliki, baik itu istri atau anak wanita kita, anak perempuan kita, menjadi fitnah bagi orang lain. Jangan sampai kita terfitnah oleh wanita, dan jangan sampai wanita-wanita kita menfitnah atau membuat fitnah orang lain. Sekarang makna fitnah itu disebutkan dalam surah Al-Anbiya pada ayat 35, yaitu ujian. Ujian yang sebenar-benarnya. Itulah makna daripada fitnah. Sebagaimana di dalam surah apa tadi? Al-Anbiya pada ayat 35, Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un." Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka sebelum orang itu mati, apa kata Allah? Wa nabluukum. Kami akan menguji kalian ketika hidup di dunia ini, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan juga dengan kebaikan, fitnah, sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Itulah makna fitnah. Maka jangan sampai para bapak saudara sekalian kita terfitnah oleh wanita. Maka para penanggung jawab, para bapak, para suami, jangan sampai anak-anak perempuan kita menjadi fitnah untuk orang lain. Dan juga istri-istri kita menjadi fitnah untuk orang lain. Demikian pula para ibu, para istri. Jangan sampai diri kita ini menjadi fitnah orang lain. Karena kita pun pasti akan mendapatkan dosanya kalau kita ternyata menjadi fitnah bagi mereka. Ini apa di antara fitnah wanita yang harus diantisipasi? Yang pertama, fitnah pandangan mata. Hati-hati. Kenapa demikian? Wanita kalau keluar rumah, setan itu sibuk menghiasi wanita itu, sehingga yang tidak cantik menjadi cantik, yang cantik menjadi lebih cantik. Begitulah kata Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, dalam Sahih At-Tirmidzi di nomor 1173, Nabi SAW beliau bersabda, "Al-mar'atu aura." Wanita itu aurat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, wanita itu aurat. Maka hati-hati dengan rambutmu. Sekalipun rambutmu lepas dari kepalamu, dia tetap aurat.
Maka jangan biarkan rambut-rambutmu tercecer, wahai para wanita. Terutama ketika kau check out dari hotel. Tidak perhatikan itu di tempat tidur atau di kamar mandi, di toilet. Kalau ada rambut-rambut yang rontok, ambil. Jangan biarkan. Karena itu juga termasuk aurat. Dan bahkan rambut itu bisa menjadi sarana untuk sihir atau ono enggak dukun santet jaluk rambutnya? Ada? Pengalaman. Koru sampean. Iya, hati-hati itu. Fitnah pandangan, aurat. Makanya wanita diperintah menutup aurat. Di samping wanita menutup aurat, laki-lakinya diperintah untuk menundukkan pandangan. Lah iki enggak wis sing wedok sing lanang moto apa enake rek? Ini apa ket biyen kok gak ganti keranjang terus? Kok gak ono motor ronjot ngono lho. Hah? Gitu. Makanya diperintah di situ. Wanita itu aurat. Makanya wanita itu satu, kalau tidak ada hajat cukup di rumah. Jangan kemana-mana. Kecuali kalau ada hajat syar'i, silakan keluar rumah. Karena perintah Allah itu dalam surah Al-Ahzab 33 ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qarna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian tetap di rumahmu. Karena wanita itu aurat. Lihat Maryam, wanita yang tidak pernah keluar dari mihrabnya. Kalau sementara orang sekarang bilang koniku yam-yang ngelutek kae nang omah la opo sih? Mbok metu-metu kono, golek hawa. Mlaku-mlaku nang kono mbek mangan golek sego boran, ngelutek kae. Padahal yang benar begitu. Wanita kalau nggak ada hajat, nggak ada kepentingan syar'i, tetap tinggal di rumah. Itu perintah Allah. Lah saiki enggak, nang omang sumpah. Mangane wong wedok saiki hobine ngelu, nek gak ngeluyur nglutus. Senengane mblak. Lah wong Lamongan gak duwe mall, melayuwe nang ndi? Gresik paling cedek. Kepingin lebih hebat maneh nang ndi? Surabaya. Bahkan sampai keluyuran yang luar negeri tanpa mahram. Naudzubillah. Fitnah. Fitnah pandangan laki-laki. Sampeyan ketok wong wedok dhewean, gak ambek bojoe, gak ambek anake lanang, gak ambek bapake. Kira-kira bagaimana? Beda nggak kalau dia ditemani dengan suaminya? Pak, halo, kayamu pura-pura ditakoki menengahi. Ya, fitnah, fitnah pandangan. Seandainya dia keluar rumah pun, Allah perintahkan untuk menutup aurat, berdandan syar'i. Makanya pada statement berikutnya, wala tabarrajna, jangan kalian bertabarruj. Tabarruj berhias, berdandan. Tabarrujal jahiliyatil ula, dengan tabarruj jahiliyah pada waktu permulaan. Ibnu Katsir menjelaskan apa tabarruj jahiliyah. Satu, wanita keluar rumah, dia berjalan bercampur bersama laki-laki, kerudak, keruduk, runtang, runtung,
Tabarruj itu. Yang kedua, apa? Wanita berjalan lenggak-lenggok. Citi delok sapa ya? Begitulah syaitan menghiasi di hadapan laki-laki. Yang ketiga, tabarruj jahiliyah itu dia memakai kerudung tapi bagiannya terbuka, lehernya terbuka. Ono nggak kodong disampir notok. Kadang-kadang santriwati, tapi apa? Kodongan, tapi apa? Terbuka kelihatan sebagian rambutnya, ngelewer titik. Atau kelihatan bagian lehernya. Atau jilbab gaul. Diubet-ubetno nang nggone kok gak keteke. Itu termasuk tabarruj jahiliyah. Atau ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, kata Nabi. Membuat punu'un unta. Rambutnya disasak, walaupun ditutup dengan jilbab. Kadang dikasih rambut palsu. Mungkin wig atau konde, walaupun dijilbabi. Atau kata orang sekarang cemol apa cepol, Bu? Bu? Cemol. Ya. Hati-hati dengan cemol, bisa bikin kategori punuh unta. Kata Nabi dalam hadis Muslim, nisa'un kasyiyatun mumilatun ru'usahunna. Rambutnya ditata sedemikian rupa. Ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, seperti atau bagai punuk unta, kata Nabi. Kata beliau, la yadkhulnal jannah, wanita seperti itu tidak akan masuk surga, kata Nabi. Hadis riwayat Muslim, bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Hati-hati. Dan itu bisa membuat fitnah bagi laki-laki. Maka diperintah untuk apa? Menutup aurat secara syar'i. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabi, wahai para nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin, dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain, wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, kul, katakanlah, li azwajik, kepada istri-istrimu, wa banatik, anak-anak perempuanmu. Istri Nabi 11 total yang pernah hidup bersama-sama seluruhnya, yaitu 9 wanita. Katakan kepada istri-istrimu, wa banatik, anak-anak perempuanmu. Nabi punya anak perempuan 4. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Katakan kepada anak-anak perempuanmu. Baru kemudian yang ketiga, wanisa'il mu'minin, dan kepada istri-istri orang mukmin. Pak, istri kita kena enggak ayat ini? Karena istri kita adalah istri dari orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin? Jenengan mukmin apa mboten? Mukmin.
Jangan mengatakan lho iku ayate gawe bojone Kanjeng Nabi kok. Iku ayate gawe anak wedoke Kanjeng Nabi kok. Nggih leres. Mboten salah. Tapi nomor 3, wanisa'il mu'minin. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman, istri dari orang-orang mukmin. Sinten? Garwanipun jenengan. Sinten? Bu. Ibu termasuk istri orang mukmin napa mboten? Duh, gak semaur. Ibu jenengan istri tiang mukmin napa mboten? Ngoten lho. Berarti kena ayat ini atau tidak? Kena. Yudanina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Kalau tidak, bersiaplah untuk menjadi fitnah bagi orang lain. Dan ingat, sifat dari pakaian syar'i itu apa? Harus memiliki kriteria. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim di nomor 2004. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sinfan min ahlin nar, ada 2 kelompok manusia yang akan menjadi penghuni neraka, lam araha qablaha, dan aku belum pernah melihat sebelumnya. Siapa itu? Qaumun siyatun ka'adnabil baqar, kaum yang memiliki cemeti, cambuk, pecut seperti ekor sapi, yadribuna bihan nas, yang dipakai untuk memukul manusia. Inilah gambaran 14 abad yang lalu disampaikan oleh Nabi tentang gambaran aparat-aparat akhir zaman yang mendolimi rakyat. Itu seperti orang yang punya pecut dari sapi, dari ekor sapi dipukul itu orang-orang. Dan ini salah satu di antara penghuni neraka. Yang kedua, nisaun ariyat, wanita yang berpakaian tetapi sama juga dengan bertelanjang. Kenapa? Pertama, pakaiannya minim, ngirit bahan, cukup sak meter aja Pak. Biasanya padahal nek gawe jilbab lengkap entek pirang meter Bu? Berapa Bu? 3 atau 4 meter? 4 meter. Iki cukup sak meter. Digawe nutup dukur ngisor ketok. Digawe nutup ngisor dukure ketok. Ngirit minim. Kemudian yang kedua, tipis atau tembus pandang, transparan. Kadang jilbab tapi bahannya tipis, kena sengenge dari arah berlawanan sampeyan nang buriye nun sewu ketok napa badan ketinggal dingklu apa ndangak ndangake nang ndi ya. Ini termasuk berpakaian tapi telanjang. Yang ketiga apa? Al-ngafret wal melepet, koyok alias ketat. Ini namanya berpakaian tapi telanjang. Tadi minim, kemudian tipis, kemudian tembus
tipis atau tembus pandang, kemudian apa? Ketat, atau pakaian yang memang sebagian darinya terbuka auratnya, wis bener-bener pakaiane dawa, iki gak dibelek, mulai dari ngisor sampai tengah dibelek, kadang dibelek tengah mburi, kadang dibelek tengah ngarep, kadang dibelek kanan kiri, ruai. Ya, ini termasuk di antara berpakaian tetapi apa? Sama dengan telanjang. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wanisaun kasyatun, wanita-wanita yang suka dirayu dan merayu, rambut mereka disasak bagaikan punuk unta. Wanita seperti ini kata Nabi, la yadkhulnal jannah, tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, bahkan tidak akan mencium bau surga, walakin rihaha, padahal bau surga itu dapat dicium dari jarak yang jauh. Maka para suami, berhati-hatilah dengan istri kita. Jangan sampai dia menjadi bagian sumber fitnah dahsyat dalam hidup ini. Dan berhati-hatilah dengan anak-anak perempuan kita, karena bisa jadi dia merupakan sumber fitnah bagi laki-laki yang akan menimbulkan fitnah yang lebih besar lagi, yaitu apa? Az-zina. Mulai dari zaman Adam turun ke bumi sampai menjelang munculnya syirik, itu fitnah yang mengawalinya adalah wanita. Qabil ambe Habil rebutan wong wedok. Hawa itu punya anak sebanyak 40, karena lahir 20 kali. Setiap lahir kembar, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Syariat zaman dulu disilang. Qabil lahir dengan perempuan namanya Labuda. Habil lahir bersama perempuan namanya Iklima. Mestinya Qabil dapat Iklima, Habil dapat Labuda, Qabil gak gelem. Kenapa? Iklima gak ayu. Sing ayu iku dulure dhewe sing wedok sing lahir bareng. Siapa? Labuda. Padahal Labuda mestine weke sapa? Weke adine. Weke adike, yaitu Habil. Tukaran, rebutan wong wedok. Begini yang terjadi. Akhirnya Allah turunkan wahyu kepada Nabi Adam supaya kedua anaknya ini mempersembahkan yang terbaik dari hasil kerja mereka. Qabil petani, Habil peternak. Habil mempersembahkan binatang ternak terbaiknya, Habil mempersembahkan hasil pertaniannya. Tapi tibake Allah sing elek sing dipersembahno, panen sing elek. Akhirnya Allah menerima korban daripada Habil, tapi Qabil gak terima. Akhirnya dipecah kepala adiknya dengan batu besar. Terjadilah pembunuhan pertama dalam sejarah. Sebelum itu nggak ada pembunuhan. Pembunuhan pertama gara-gara wong wedok, fitnah. Terus setelah ada muncul nabi berikutnya, Nabi Idris. Setelah Idris siapa? Nuh. Antara Idris dengan Nuh
Itu 1000 tahun terpautnya. Antara Adam sampai Nuh. Adam sampai Nuh 10 generasi. Adam 1000 tahun usianya. Nuh 950 tahun. Antara Idris dan Nuh 1000 tahun terpautnya. Disinilah terjadi fitnah berikutnya. Gara-gara apa? Wanita. Fitnah apa yang terjadi setelah pembunuhan? Yaitu apa, Bapak Ibu saudara sekalian? Perzinaan. Habis membunuh, baru kemudian zina. Kenapa itu terjadi? Laki-laki gara-gara wanita. Syirik belum ada, Pak, waktu itu, Pak. Syirik itu zamannya Nabi Nuh. Belum terjadi syirik, sudah terjadi pembunuhan. Sebelum terjadi syirik, terjadi perzinahan. Bagaimana ceritanya? Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang surah ini, Al-Ahzab 33, diterangkan penjelasan panjang lebar tentang makna tabarruj jahiliyah. Iblis itu nyamar jadi seorang anak muda belia. Ya, anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA yang biasanya angon. Dia datang kepada seorang juragan, bekerja sebagai pengembala. Akhirnya iblis ini menciptakan alat musik yang pertama, yaitu apa? Seruling. Makanya alat musik itu semua itu idenya dari siapa? Iblis. Produk pertama alat musik itu seruling. Dan iblis menciptakan itu ditiup ketika dia mengembalakan ternak. Makanya gambarnya sampai sekarang, Pak, ya. Ada anak mainkan seruling, dia nongkrong di atas apa? Kerbau. Pakai caping, main seruling. Iku gambarannya iblis. Waktu nyamar jadi apa? Anak muda yang bekerja kepada seorang juragan. Nah, antara Idris dan Nuh 1000 tahun ini, penduduk bumi itu sudah ada yang menempati pegunungan dan menempati lautan. Cuman ada perbedaan yang drastis. Penduduk gunung itu diterangkan dalam tafsir, sing lanang ganteng, sing wedok elek. Iku wong gunung. Kenapa? Mungkin yang bekerja di pegunungan atau dataran tinggi itu perempuan, jadi boros, awake cepet tuwa. Sing lanang ganteng-ganteng sehat. Nah, sebaliknya yang di dataran rendah di pinggir pantai, yang perempuan cantik, sing lanang elek, polai kakean sering nang laut, kenek sengenge, geseng, ireng, cepet tuwa. Sing wedok nang omah ngenteni iwak, nek wis oleh didol, mari ngono tuku paes, ya kan, pipiye diempuk-empuk, ya kan, mangane ayu. Ternyata itu sejak zaman dulu. Nah, iblis ini pinter dia. Seruling ditiup, banyak orang yang tertarik mendengarkan seruling itu. Suaranya itu membuat bulu perindu iku sing jenenge mengkorok, ngadeg kabeh sing jenenge bulu kuduk itu. Kenapa? Karena luar biasa suaranya. Akhirnya pada hari raya, anak gembala ini membuat konser tunggal. Konser pertama yang diadakan
di mana laki-laki gunung itu turun menempati dataran rendah di pinggir pantai, sementara perempuan-perempuan keluar dari rumahnya menyaksikan iblis sedang konser tunggal, mendengarkan suara serulingnya. Terjadilah apa? Ikhtilat, campur baur laki perempuan. Ya apa nek wong lanang ganteng kepada wong wedok ayu, kira-kira ya apa? Halo, menengahi soalnya ketane gak ngerasa nek ganteng ya. Kita koi menengahi. Ya. Terjadilah ikhtilat, setelah itu terjadilah perzinaan. Fitnah terjadi. Gara-gara siapa? Wanita. Inilah fitnah. Fitnah pandangan. Belum lagi nanti fitnah yang kedua. Fitnah apa? Fitnah penciuman. Hati-hati. Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan sampai seorang wanita itu keluar rumah memakai parfum dan baunya menyebar kemana-mana. Kalau ada seorang wanita memakai parfum, dia melewati suatu kaum, apalagi laki-laki, kemudian baunya itu dicium oleh laki-laki, maka kata Nabi dengan sindiran dan dengan nada yang kuat, beliau mengatakan wahiyya kadza wa kadza, yaitu ucapan atau ungkapan sindiran bahwa wanita itu berbuat zina. Walaupun bukan zina yang sebenarnya, tapi dikategorikan zina. Kalau ada perempuan pakai wangi-wangian, parfum, kemudian dia tercium baunya oleh laki-laki. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Abu Dawud, yaitu di nomor 4173, Nabi bersabda, idasta'tarat al-mar'atu famarrat 'alal qaumi, jika seorang wanita memakai wewangian lalu sengaja dia lewat di antara orang-orang, liyajidu rihaha, agar orang mencium baunya, fahiya kadza wa kadza, maka orang itu atau wanita itu demikian, begini, begitu. Yakni Nabi mengatakan dengan qaulan syadida, dengan nada yang tegas, wahiyya kadza wa kadza. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para bapak, hati-hati dengan anak-anak perempuan kita. Nduk, mambumu kok wangi tenan toh. Arep neng ndi? Aku arep dolan. Astagfirullah. Ayo mlebu kono adus dhisik. Ganti kelambi, aja gawe wangi-wangian kaya ngene. Kok mundak ditekani codot. Iya nek codot sing miber. Paling kerowak menjero nek dicokot, nek dipangan. Lah nek wis kena codot ndas ireng. Kerowake bukan menjero tapi nang ndi? Yo gak kerowak nek. Ya. Ayo kana. Suruh ganti. Sampai Abu Hurairah itu bertemu dengan wanita yang wanginya kemana-mana. Dikatakan oleh Abu Hurairah, ya nisa al-jabbar, hei wanita sombong, apakah kau memakai wangi-wangian? Naam, iya. Apakah kau memakai wangian ini hanya karena pergi ke masjid? Iya, katanya. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an di dalam Sahih Abu Dawud di nomor 4174, disebutkan di sini, la tuqbalu salatu li imra'atin, tidak diterima salatnya perempuan tatayyabat, yang dia memakai parfum, ila hadzal masjid, walaupun tujuannya pergi ke masjid. Dalam hal ini yang dimaksud masjid di situ adalah Masjid Nabawi,
Masjid Nabawi nun sewu, tiang salat ten lebete Masjid Nabawi angsal pahala pinten? Dikali 1000. Tapi senajan kados ngeten, niate pun sae, tapi nek carane budal nang masjid gawe minyak wangi. Sampai Abu Hurairah mengatakan, "Hei wanita yang sombong, apakah kau dari masjid?" "Iya." "Apakah kau ke masjid sehingga kau pakai wangi-wangian?" "Iya." "Aku mendengar kekasihku Rasulullah SAW bersabda." Kemudian menyebutkan apa yang disebutkan oleh Nabi. La tuqbalu salatu li imra'atin tatayyabat ila hadal masjid. Tidak diterima salatnya perempuan yang memakai wangi-wangian walaupun dia pergi ke Masjid Nabawi hingga dia pulang kembali ke rumahnya. Hatta tarji'a ila baitiha, hingga dia pulang ke rumahnya. Fataghtasilu minal janabah, dan dia harus mandi seperti mandi jinabat atau mandi besar. Naudzubillah. Inilah fitnah wanita. Memungkinkan dia adalah istri kita, dan sangat memungkinkan dia adalah anak-anak perempuan kita. Tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab bapak. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami. Jangan sampai perempuan-perempuan kita, baik istri dan anak kita itu, menjadi sumber datangnya dosa bagi laki-laki. Ini jangan dianggap remeh, Pak. Inilah wanita sebagai fitnah. Fitnah apa lagi? Penglihatan, penciuman, pendengaran. Hati-hati. Jika wanita itu melembut-lembutkan dalam bicara, kalau ada laki-laki yang hatinya ada penyakit, laki-laki itu akan terfitnah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Jalla wa Ala mengingatkan dalam surah Al-Ahzab, "Ya nisa'an nabiy, lastunna ka'ahadin minan nisa'i in ittaqaitun fala takhda'na bil qawli fayatma'alladhi fi qalbi maradu wa qulna qawlan ma'rufa." Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka fala takhdu'na bil qaul, jangan kalian tunduk di dalam berbicara, sehingga orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, fayatma'alladzi fi qalbihi marad, dia akan terfitnah. Mangane wong wedok meskipun suara bukan aurat, saya ulang, suara bukan aurat, nggak ada dalilnya. Yang aurat itu tubuhnya wanita, tapi sungguh pun bukan aurat kalau berbicara, bersuara, jangan sampai dilembut-lembutkan. Halo Bapak, apa yang bisa saya bantu Pak? Silakan Bapak, silakan. Biasanya profesi apa Pak? Hah? Sing sering nemui sampean iki lho. Sales, SPG, terus apa meneh? Resepsionis. Apalagi? Yang telepon itu? Operator, telemarketing. Kan itu dipilih sing suarane enak-enak. Coba ketika suarane rek cek empuke, suarane rek cek seksi, gambarane jenengan iki mesti wedoke iki padahal gurung karuan. Karena memang dipilih yang suara seperti itu. Gak ono sing dipilih cempreng masih ayu. Dan itu dilatih untuk itu. Tapi hati-hati, profesi apa lagi yang di hadapan publik?
di tengah studio, bisa penyiar, bisa MC, presenter, apa maneh sing nggawa mic nang ndukur panggung mbek ngebor. Apa iku? Ya ojo nyebut jeneng rek. Penyanyi. Ya saiki gak ngebor tok, ngecor ya anono ya. Jangan seperti itu, fitnah suara. Hati-hati dengan fitnah suara. Sudah diajarkan kita ini, dididik oleh Allah. Maaf, jangankan suara biasa, suara yang paling mulia. Wa man ahsanu mimman da'a ilallah. Dan siapa lagi yang paling baik panggilannya, yang paling baik ucapannya daripada orang-orang yang memanggil manusia untuk Allah. Maaf, panggilan yang utama itu suara apa, Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa? Panggilan terbaik suara azan, Pak. Tapi dalam sejarah gak ono, Pak, wong azan wedok. Masih sing disebut iku nama Allah. Ono enggak wong azan wedok? Wah, nek ono heboh. Allah. Luyuk nazan. Heboh salamongan. Itu dididik bahwa cukup yang bersuara itu wanita, apa? Jangan wanita, laki-laki. Meskipun darurat, imamnya salah, mestine rukuk malah langsung sujud. Sing lanang gak ono sing ngelingno blas, ngantuk kabeh. Sing wedok sing eling, lho, lah kok sujud? Pertanyaannya, bagaimana cara mengingatkan kalau perempuan? Nepuk punggung tangan, nek lanang subhanallah. Ya kan? Sampai diajarkan mengingatkan imam yang salah. Kalau perempuan gak boleh bersuara, padahal darurat penting. Coba kalau ada yang ingatkan pakai subhanallah, heboh gak? Subhanallah. Iku lanang-lanange tangi kabeh iku. Sopo iku? Itu diajarkan bahwa apa? Sampai suara yang paling mulia sekalipun nggak ada untuk wanita. Peluang, celah, karena suara itu dapat menimbulkan fitnah. Sekalipun suara itu bukan aurat. Inilah fitnah yang kita juga harus hati-hati. Apa manek nang jobo, guyu, cekikak, cekiki, ya, nek guyu, cuawaan. Iki wedok, astagfirullah. Jaga suaranya, karena itu menimbulkan fitnah. Siapa yang bertanggung jawab? Suami, kalau dia seorang istri. Siapa yang bertanggung jawab? Bapak, kalau dia seorang ayah dari anak-anak wanitanya. Maka berhati-hatilah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Kalian akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah tentang fitnah itu. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.